Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa kita berkumpul lagi di pembelajaran seni budaya. How are you today? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat dan kondisi yang kuat hari ini dan konsentrasi dalam ibu hari ini. Baik, hari ini sebelum kegiatan pembelajaran seperti biasa ibu menerapkan selalu memulainya dengan berdoa. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa dulu sebelum kegiatan belajar. Ya. Duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kebetulan ibu masuk kelas dengan membawa materi pembelajaran khususnya di seni budaya yaitu materi. Sudah belajar di rumah? Baik. Sebelumnya ibu akan ngecek dulu kebersihan di kelas. Seperti biasa, kamu harus dalam selalu kondisi bersih, ya. Kenapa? Karena kamu harus sehat, ya. Kita akan lama sampai jam 15.30. Jadi kondisi kamu harus selalu sehat. Kondisi sehat didukung dengan kondisi lingkungan yang bersih. Silakan kita dicek dulu ada sampahnya nggak di kolong meja? Tidak ada. Ada sampahnya, silakan bawa ke tempat sampah. Boleh jajan dibawa ke kelas, tapi ingat buang sampahnya ke tempat sampah. Oke. Sudah bersih? Bersih ya kelasnya ya. Dan gua harap selalu dijaga kebersihan kelasnya untuk kita semua. Baik, ibu sebelum mulai ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bentar ya. Siapa yang tidak hadir? Jamaluddin. Jamaluddin ini apa di keterangannya? Sakit. Gustiana. Destiana. Sakit. Ririn. Ada lagi? Yang dispen tadi? Pari, ya tadi. Siti, Rahman Nabila, dispen. Ada lagi? Ya, harap keterangan ini sudah banyak ya, karena semakin banyak yang tidak hadir, semakin tinggal nanti materinya. Oke. Baik, ibu mengingatkan kembali untuk tujuan pembelajaran kita, ya. Kenapa sih kamu harus belajar seni budaya? Kenapa juga di dalam seni budaya harus ada tujuan untuk mencapai pembelajaran tersebut? Aku bacakan dulu sebentar ya, tolong dipahami. Tujuan pembelajaran kita ini mengambil dari kompetensi dasar 3.1 ya. Tentang apa? Yaitu kompetensi yang harus kamu penuhi di pembelajaran seni budaya, khususnya di materi tari, yaitu merancang manajemen pagelaran tari. Nah, berkaitan dengan manajemen tari. Ya. Tujuan pembelajarannya, satu, siswa diharapkan mampu memahami pengertian manajemen pagelaran tari. Ya, nanti yang akan Ibu sampaikan. Kemudian dua, siswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu memahami fungsi manajemen pagelaran tari.
Kemudian yang keempat, siswa diharapkan mampu membuat rancangan manajemen pagelaran tari. Yang kelima, siswa diharapkan mampu mengetahui tugas dan fungsi setiap bidang dalam pagelaran tari. 6. Siswa diharapkan mengidentifikasi perbedaan tugas dan fungsi setiap bidang dalam pagelaran tari. Jadi Anda akan diminta untuk memahami tentang pengelolaannya. Tapi sebelum itu, Ibu mengingatkan apa yang akan kamu kelola yaitu berkaitan dengan pagelaran tari. Ya, jadi harus tahu dulu bagaimana kamu tahu tentang tari tentunya. Ya, sebelum itu kita harus pancing dulu kamu memahami tari. Sedikitnya ada yang sedang menonton tari. Sudah. Nah, ini tujuan yang harus tercapai. Oke, tolong disimak dulu. Ya, ini ada beberapa tarian yang harus kamu amati. Jadi bukan hanya sekedar nonton, kalau mengamati itu apa? Menyimpulkan apa yang Kamu bisa sampai menyimpulkan nanti, karena kamu mengamati. Ya, jadi nanti ada sebuah tarian, kamu harus mengenal dulu tarian. Ya, karena ini yang akan kamu kelola nanti. Betul? Betul. Jadi kamu nonton dulu dan kamu mengamati. Kegiatan mengamati itu berarti bukan sekedar nonton, bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan. diperhatikan poin-poinnya. Dan itu pernah juga Ibu sampaikan minggu lalu mengenai Anda diminta untuk mengamati tarian. Ya, jadi ada poin-poin yang harus diperhatikan dan kemudian nanti kamu akan menyimpulkan. Baik, silakan menyaksikan dulu dari salah satu contoh. Hari ini dia mengajar pada di Tiongkok. Kisah
Dari tarian mana ini? Jawa Barat. Oke, diingat-ingat dicatat dulu kalau misalnya memang ada poin-poin yang harus dicatat. Jadi tayangan selanjutnya akan diamati juga. Kira-kira dari mana nih? Dengar musiknya dari daerah mana tariannya? Oke, apa yang kalian saksikan dari video tersebut? Sebuah tarian ya. Ini berkaitan dengan materi kita yang akan kamu kelola nanti. Oke, kalau misalkan Bu masih pengen tahu lagi nanti boleh kalian bisa lihat lagi ya linknya itu Pak Ibu sampaikan. Dari beberapa tarian tersebut tadi ada berapa tarian? 2. Dari daerah mana saja? Jawa Barat. Jawa Barat dan Betawi. Kira-kira video yang pertama itu tari kreasi atau tari tradisional? Tradisional? Ya. Dari Jawa Barat? Ya. Ya. Kalau yang kedua? Dari Tari kreasi apa tradisional? Kreasi. Cung yang merasa itu tari kreasi. Kita ngomongin video pertama dulu ya. Video pertama tari kreasi atau tradisional? Cung? Tradisional. Tradisional berapa
berapa orang Zoom? 75%, kurang 90%. Yang kreasi? Jadi nggak ngangkat berarti tidak punya pendapat ya. Baik. Yang video kedua, tari tradisional atau kreasi? Zoom yang kreasi. Yang tradisional misalnya tidak berpendapat. Ya, baik, ibu luruskan saja daripada nanti kamu tersesat. Jadi video yang pertama itu adalah tari kreasi. Kenapa tari Jawa Barat dikreasikan? Itu kategorinya sudah masuk ke tari jaipong. Ya, judulnya apa tadi? Makalangan ya. Jadi tari Makalangan ini yang sudah dikreasikan. Tari Jawa Barat itu tari daerahnya berasal dari namanya ketuk tilu. Dulu gambarannya adalah tari yang berpasangan. Ya, umumnya dulu ditampilkannya dari ajang-ajang pernikahan. Ya, si sinden nyanyi, biasanya sinden itu multifungsi berikut dengan jadi ronggengnya. Ya, penari dulu disebutnya ronggeng. Ya, penari. Jadi narinya sangat bentuk sederhana. Kemudian dikembangkan. Ya, senimannya yang paling terkenal di dalam mengkreasikan motif-motif gerak tari Sunda itu almarhum Bapak Gugum Gumbira. Itu laki-laki. Bapak namanya. Bapak Gugum Gumbira yang sudah almarhum tahun 2005. Itu menciptakan tari-tari jaipong. Tadi bisa dilihat dari gerakannya, ya sangat tegas gitu ya. Kemudian kecepatannya juga harmonis, beda dengan yang video kedua, mengalir gitu ya, lemah lembut dimulai gitu kan ya. Nah, yang pertama lebih ke kolaborasi dengan gerak-gerak silat. Ya, makanya dikatakan sudah dikreasi, sudah bukan lagi tradisional. Itu cirinya, jadi geraknya itu sudah mulai dikembangkan. Nah, yang video kedua adalah betul-betul murni tari tradisional dari Betawi. Nama judul tariannya adalah tari lipat gandes atau tari langgam dasar dari tari Betawi. Itu ya, sedikit wawasan buat kalian. Oke, dari tari-tarian tersebut, rasanya gimana nih? Udah nonton video sekarang? Bagus ya. Nambah wawasan ya. Sehingga yang awalnya kamu nggak tahu tarian sekarang udah punya bekal untuk mengetahui tentang ini tari dari Jawa Barat dan daerah Betawi. Masih banyak dari Nusantara yang lain. Bisa nanti Anda saksikan sendiri. Baik, untuk kegiatan-kegiatan ini memang nanti kamu diminta untuk pengamatan tari karena akan ibu bekali kamu lebih memahami dulu kajian tarinya, tari kreasi yang akan kalian amati ya. Silakan berkelompok ya, karena ada nanti kelanjutannya adalah memberikan penugasan ya. Setelah pembelajaran materi yang disampaikan hari ini, karena kita hari ini ada materi yang ibu akan sampaikan adalah tentang manajemen pagelaran. Setelah penjelasan yang ibu berikan, silakan nanti kamu berkelompok untuk melanjutkan kegiatan pengamatan ya, kaitan dengan pagelaran. Tadi sudah dilihat ya, untuk video 1 penampilan kajian pagelaran tarinya ada di luar ruangan atau di dalam ruangan? Ada di dalam ruangan ya, kelihatan settingan panggungnya, kemudian pencahayaannya bisa terlihat berbeda dengan video yang kedua. Kalau kedua di mana tuh kira-kira? Luar ya, agak sedikit kayak panggung bawahnya lapangan begitu ya. Itu kondisi panggung atau pentas yang outdoor atau indoor. Jadi Anda udah bisa membedakan. Gitu ya. Silakan berkelompok dulu, satu kelompok 5 orang ya. Untuk kajian ini silakan buat kelompok dan langsung berkelompok dulu dengan kelompoknya. Go.
Oke, siapkan dulu buku tulisnya atau catatan buku SPK Ibu. Ingat, tidak boleh tercampur dengan mata pelajaran lain, ya. Ibu hanya minta satu buku saja untuk segala kegiatan, baik tugas, materi, seni budaya. Sudah? Baik, kalau sudah duduk kelompok, tapi Ibu harap duduknya tidak membelakangi apa yang Ibu akan jelaskan. Ya, silakan Ibu dengarkan dulu apa yang Ibu akan jelaskan. Ini kajian materi kita hari ini, yaitu tentang manajemen. Ada yang sudah pernah dengar manajemen? Apa itu manajemen? Mengatur. Ada lagi? Mengelola. Mengelola, merencanakan, memasarkan. Oke, bisa kamu fokus ke poinnya, ya. Manajemen. Kita akan mengkaji tentang pengertian manajemen sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Poin 1. Memahami pengertian manajemen pagelaran tadi. Anda kata manajemen jarang dengar, tapi kalau istilah manajer sering dengar? Ya, itu dari kata manajemen, ya. Manajemen adalah kajian keilmuannya. Tapi kalau orangnya disebut manajer. Mau jadi manajer? Mau. Udah didoakan semuanya jadi manajer. Amin. Oke. Jadi manajer itu tadi temennya bilang yang mengelola, kemudian mau sampai ke memasarkan, katanya begitu, ya. Artinya dia mengatur dari segala sebuah kegiatan. Jadi manajer itu penanggung jawabnya, ya. Bukan yang harus sampai ke pasar-pasar sebetulnya kalau konsepnya sebuah perusahaan, ya. Manajemen itu atau manajer itu bisa di segala posisi, ya. Ada nggak manajernya di sekolah ini? Kira-kira kalau di urutan sekolah kita yang jadi manajernya siapa? Pak Sobur. Bukan. Pak Sobur apa berarti jabatannya? Kalau di sekolah wakil kepala sekolah, wakilnya atau siapa yang manajer kita di sekolah? Kepala sekolah itu manajer kita. Beliau yang mengelola. Nih, gurunya harus datang jam sekian, siswanya harus memenuhi peraturan, gitu. Ya, manajer kita. Nah, kalau di kelas, siapa manajer Anda? Ketua kelas tentunya. Ya, jadi Ibu analogikannya bahwa seorang manajer itu pengelola, pemimpin, leader, gitu ya. Jadi harus punya jiwa leadershipnya, sehingga si manajer ini punya tanggung jawab akan segala pengelolaan di kelas atau di sebuah kegiatan. Kalau di kelas, contohnya adalah ketua kelas. Contoh mengelola itu kayak apa sih? Gambaran kamu kalau ketua kelas itu punya tanggung jawab ngapain aja di kelas? Atau apa tugasnya di kelas? Jadi ketua kelas. Kita membuat ribut kelas. Nggak bikin ribut. Ya, dia mengelola gimana nih caranya di kelas saya nggak boleh ribut sampai guru marah-marah karena ribut. Betul? Apa lagi? Ada lagi? Mengarahkan teman-teman buat memperhatikan diri. Mengarahkan. Kalau ada lomba classmate, ketua kelas turun tangan mengarahkan. Woi guys, yang ini lomba ini, yang ini lomba ini. Dia yang ngatur. Ada lagi? Ada lagi? Banyak ya tugasnya kalau dirumuskan. Ya, nanti Anda diminta untuk merumuskan. Jadi pengertian manajer itu apa? Di sini Ibu ambil secara berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia. Artinya manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk
Ya, jadi harus bisa dia mengelola, mengendalikan sumber dayanya. Kalau misalkan di sekolah atau di kelas, ketua kelas berarti sumber dayanya siapa nih? Kawan-kawannya di kelas. Itu ya. Kalau kepala sekolah berarti sumber dayanya siswa dan guru TU dan pesuruh begitu kan ya. Kemudian bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan disebut manajer. Makanya harus punya jiwa leadership ya, sehingga dia bisa mengefektifkan tadi untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan. Nah, dari sini membutuhkan banyak orang yang dapat saling bekerja sama. Makanya harus bisa saling bekerja sama. Gak bisa yang namanya manajer kerja sendiri. Sampai istilah kata kalau di dalam sebuah perusahaan dia sampai ke pasar atau menjadi bagian pemasarannya. Nah, bukan tugas manajer itu, ya. Manajer hanya membuat konsep nih untuk tugas bagian pemasaran apa, bagian pengelolaan atau persiapan persediaan barang-barang perlengkapan dan lainnya apa. Nah, seperti itu ya. Itu manajer. Kemudian lanjut. Ini akan dikaitkan juga manajer atau manajemen sebuah pagelaran. Jadi apakah di sini di kelas ibu khususnya sudah pernah menjadi seorang yang berkecimpung di sebuah kepanitiaan? Agak jauh-jauh karena masih bulan Agustusan. Ya. Kemarin sudah ada yang jadi panitia? Siapa? Cu? Wah, hebat, luar biasa. Artinya kalian aktif di luar sana, sudah punya kebermanfaatan, kalian sudah berguna, kan gitu ya? Punya ilmu kepanitiaan. Jadi panitia apa? 17-an jadi panitianya bagian? Hadiah. Ada lagi? Koordinator lomba. Bagian kerupuk. Lomba kerupuk. Ada lagi? Ada yang bagian hiburan-hiburannya? Ada. Ada? Bagian ngapain tugasnya? Jadi biduan Bu, ekor. Betul? Enggak Bu, kita duduk di sound aja Bu, pokoknya gedein, kecilin gitu. Ya. Berarti bagian sound, gitu kan? Ini kaitannya dengan sebuah manajemen, khususnya di pagelaran tari. Ada yang sampai ke tarian-tarian? Nah, betul-betul dengan materi kita. Ada nggak? Ada. Oke, nanti kita kaitkan. Jadi sebuah manajemen ini sudah Ibu analogikan, ya. Jadi manajer itu kalau di kelas kita sebagai ketua kelas, pemimpinnya, gitu ya. Sehingga mereka harus punya tanggung jawab dengan baik. Jadi apa-apa selalu terlaksana dengan baik. Di sini apa yang poin yang harus dimiliki, yaitu mengembangkan sikap saling peduli, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Ini poinnya. Sehingga manajer itu membentuk sikap-sikap seperti ini. Kalau dia tidak memberikan atau memunculkan sikap-sikap ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai tidak akan tercapai. Oke, next. Jadi sebelum tarik kesimpulan terlebih dahulu, kita memahami jenis sumber daya yang harus diolah atau dikelola. Sumber dayanya termasuk seperti apa? Nah, yang pertama adalah orangnya atau human. Kalian nih orang-orangnya, manusianya, gitu ya. Kalau tadi Ibu bilang analoginya ketua kelas, berarti sumber dayanya adalah teman-teman di kelas dan juga guru-guru yang masuk ke kelas. Kamu yang ngelola. Gimana nih menyambut guru masuk kelas? Gimana nih saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, kamu bisa bekerja sama di sini.
Ya. Kemudian apa lagi? Uang. Uang. Wah, bahasa kerennya kalau sekarang dibilang apa? Dana. Cuan. Bu, saudara, suatu kegiatan tanpa ada dana, tanpa ada cuannya, kayaknya nggak jalan kegiatannya gitu. Ya. Betul. Jadi ternyata ini sumber daya yang penting yang mesti ada, ya harus ada. Lanjut, barang atau peralatan-peralatan. Kira-kira kalau di kegiatan pamer, pagelaran tari, peralatan berkaitan dengan apa? Kostum. Kostumnya, Bangunan. panggungnya, Lampu. lagi lampunya, ya, soundnya dan lain sebagainya. Itu berkaitan harus ada sehingga dukungan kegiatan akan terwujud kegiatan sukses gitu ya. Kemudian satu lagi Waktu. kaitannya waktu. Jadi waktu pun itu harus dikelola dan penting adanya. Contohnya sebuah kegiatan akan tampil udah promo, catat undangan gitu kan ya. Akan hari Sabtu di pagelaran tari akan ditampilkan atau di 17-an misalkan. Pokoknya kegiatan akan tampil malam Minggu. Tiba-tiba ketuanya pelin-pelan, nggak suka hari Minggu kebenaran harus ngapelin pacar. Akhirnya dibatalkan seenaknya, pindah ke hari Minggu aja. Jadi malam Senin tampilnya. Kira-kira ada perubahan waktu yang walau cuma sehari, bahkan ada perubahan 1 jam saja, perubahan jadwal dari awal perencanaan, kira-kira akan berpengaruh tidak? Berpengaruh. Ya, makanya harus disiplin. Kalau apalagi yang namanya sudah tebar undangan, kegiatan di sebuah gedung, kita sudah sewa gedung, ya nggak? Ya, kontrak tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Ya, ijab kabulnya untuk sewa gedung. Kira-kira kalau tidak disiplin, ya otomatis acara tidak sukses terlaksana. Sehingga penentuan waktu, kedisiplinan waktu pun tentu menjadi prioritas yang harus ada dalam sebuah pengetahuan atau di dalam sebuah manajemen. Bisa dipahami? Bisa. Pada siap jadi manajer ya? Ya. Job. Ya? Job. Tidak menjadi manajer di luar, kamu sebetulnya sudah menjadi manajer dalam dirimu sendiri. Kamu seorang pemimpin dalam dirimu sendiri. Hanya tunjukkan ya yang tadi ibu katakan, sikap-sikap yang mesti ada dalam diri seorang manajer, leadership ya, seorang pemimpin. Baik, lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen pagelaran tari adalah suatu kegiatan perencanaan. Nah, jadi harus ada planning. Ya, kalau seorang pemimpin harus punya planning, perencanaan, mengatur, menggunakan, mengawasi, mengevaluasi sumber daya berupa orang, uang, barang, dan waktu ya tadi agar pagelaran tari dapat berjalan dengan lancar. Anda bisa mengkaji kaitan manajemen, itu ada di link di bawah ini. Ya, jadi nanti silakan ini akan Ibu sampaikan di GCR Anda jika kalian masih kurang paham tentang materi yang barusan Ibu sampaikan atau Bu kayaknya kelewat ya. Sudah mencatat, silakan nanti kamu bisa buka di link tersebut untuk kajian pengertian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, Ibu berharap ini ada poin yang mesti kamu kerjakan dengan kelompoknya. Kenapa? Karena akan kamu kelola pagelaran tari. Sehingga kamu harus memahami dulu kajian dari tentang tari tersebut. Sehingga yang tadi barusan kamu amati, silakan Anda kerjakan. Ibu berikan namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi kalian itu adalah peserta
Misal, jangan lupa ditulis nama-namanya. Ya. Ada yang dipanggil enggak? Silakan tulisannya dengan. Oke, ini tugas Anda yang berusaha mengamati sehingga di sana Anda dituntut sudah bisa memahami. Karena dalam kegiatan manajemen pagelaran tari Anda bisa memilah dulu mana kajian tari yang akan Anda pagelarkan. Ya, jadi di sana ada tuntutannya kamu bisa membedakan. Pertama, aspek yang kamu harus amati satu adalah jenis tari. Boleh kamu pernah ibu sampaikan sebelum masuk ke kelas waktu minggu lalu untuk pengamatan. Silakan boleh dipindahkan saja jawaban yang sudah pernah kamu rancang sebelumnya seminggu yang lalu. Jadi itu ada di tugas tagihan 2. Jadi nanti ini akan kamu kirim di tagihan tugas 2 ya. Ini berkaitan dengan tagihan tugas 2. Silakan kamu amati. Aspek yang harus diamati adalah tadi jenis tarinya. Termasuk jenis tari apa? Karena nanti di dalam manajemen kamu harus bisa membedakan ya tari apa ini. Ya. Yang kedua adalah fungsi tarinya. Fungsinya bisa hanya sebagai hiburan kah, atau sebagai penyambut tamu kah, atau mungkin sebagai sakral upacara keagamaan. Nah, silakan kamu isi kajian tariannya, boleh yang barusan ibu tayangkan atau yang sudah pernah kamu tonton sebelum kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian poin 3 adalah iringan tari. 4 unsur pendukung tari, dan kelima adalah teknik tarinya. Teknik itu cara dia menggerakkan tubuhnya ya, teknik cara menarikannya, entah itu dinamis atau slow motion mungkin, atau staccato, patah-patah staccato itu silakan dikaji berdasarkan hasil diskusi kelompok. Ya, nanti di sini ada lembar penilaian ibu yang akan ibu berikan kepada kalian ya. Jadi nanti akan ibu tanda tangani jika sudah isi lembar sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekian menit ibu berikan, mungkin sekitar 10 menit untuk langsung dipindahkan ke catatan ini, dan kita akan langsung kalau bisa ada salah satu kelompok untuk sambil menunggu waktu pembelajaran selesai. Kalau bisa satu kelompok saja untuk mewakili dipresentasikan tadi. Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu 10 menit ke depan.
dibutuhkan untuk literasinya ya. Referensi kamu dapat dari mana? Silakan kalau memang kamu dapat bahan dari buku, catat di bagian laporan kalian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa? Referensinya boleh ditulis di bawah kolom atau di dalam bagian kolom yang masih tersisa. Ya. mungkin tembus deh.
Silakan sambil minta bantuan terkait untuk kamu Pak. Ya semuanya ikut. Semuanya. Kamera siapa yang? Kameraman sama kelompok lain. Iya. Tadi yang di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kita, yaitu tentang tari.
Yang pertama, aspek yang diamati. 1. Jenis tari. Uraian hasil pengamatan yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Yang kedua, fungsi tari, yaitu sebagai sarana upacara, sebagai hiburan, sebagai seni pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Yang ketiga, iringan tari, yaitu musik, vokal, dan iringan alat musik. Yang keempat, unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari terdiri atas gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Untuk pendukung tari antara lain tema, tata rias, dan tata busana. Yang kelima, teknik tari, yaitu gerak kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki. Kemudian referensi jawaban di atas yang tadi saya sebutkan yaitu diambil dari buku paket Seni Budaya Kurikulum 2013 di internet dan video yang telah ditayangkan oleh Ibu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Ibu sedikit ininya. Yang kamu amati tariannya tari apa? Tadi tidak tersebutkan. Tari tradisional dan tari kreasi. Nama tarian. Oh, tari itu tari jaipong sama tari yang Betawi. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Asalnya dari mana? Asalnya yang tari jaipong itu dari Jawa Barat. Yang kedua tari Betawi dari Betawi. DKI Jakarta. Ada yang lain? Ya, silakan. Satu-satu ya. Artinya kalian memang diminta untuk bertanya. Karena ada yang mau ditanyakan. Berarti sama kajiannya tarinya yang barusan ditayangkan. Ada, silakan sebut nama ya. Kayaknya sepertinya kelompok ini juga belum menyebutin nama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Alfiana. Dan saya Muhammad Ayhan Mulana. Saya Muhammad Ramdhani Solihin. Saya Prakas Azhar Mahendra. Oke, udah kenal ya? Ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan tari yang barusan, berarti sama ya tariannya. Kajiannya sudah disebutkan sama kelompok 1. Ada? Sudah ada? Silakan. Kan tadi katanya Reja dapat referensi dari buku kan? Dapat referensi dari halaman berapa sama bab berapa? Kok dari bab 5 tentang tari. Iya, cek dulu aja ada. Tentang tari kreasi. Bab 6. Oh iya bab 6. Salah tadi. Enggak, tadi bacanya bab 5 berarti beda. Oke, ada lagi yang lain? Kita mengkaji tentang tari. Memang dituntut Anda sebelum mengelola pagelarannya, Anda harus tahu dulu tentang kajian tarinya. Betul? Sudah dikaitkan dengan fungsinya. Nggak ada yang mau tanya tentang fungsi? Tadi temannya menyebutkan secara umum. Ya, coba lebih mengerucut lagi atau lebih detail lagi. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Silakan Asya. Kan tadi Eja bilangnya ngambil dari tari jaipong ya. Terus fungsi dari tari jaipong itu apaan sih? Diadainnya karena apa? Yang mungkin tadi tayangan yang barusan fungsinya apa? Untuk apa? Macam-macam sih fungsinya, bisa untuk hiburan kayak ada acara-acara formal dan non formal seperti acara hajatan, sambutan dan lain-lain. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai fungsi tari. Salah satunya tarian jaipong. Sebagai hiburan. Iya. Menghibur. Menghibur nggak tadi nontonnya? Hibur ya. Wah, yang tadinya ngantuk sedikit agak cengkak karena gerakan tari jaipong itu agak tegas dan lebih gagah seperti itu ya. Karena ada kolaborasi gerak-gerak silat di dalamnya. Ada lagi? Selain sebagai hiburan ada lagi? Ada. Tadi sudah disebutkan sama kelompok 1 ya kan? Selain hiburan sebagai fungsinya sebagai apa? Sambutan, pendidikan.
Media pendidikan, ya. Kaitannya seperti apa kalau dengan pendidikan? Dari gerakan yang tadi memberikan unsur pendidikan apa pada kita? Berkaitan dengan budaya. Budaya mana itu? Suku mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ayo yang lahir di Jawa Barat jangan sampai nggak tahu tarian jaipong, ya. Atau seumur hidup jangan nggak pernah ngeliat tari jaipong. Jadi cuma numpang lahir di Bogor doang, ya. Orang Bogor identitasnya lebih kepada suku Sunda. Itu adalah bagian kecil dari budaya Sunda yang kaitannya dengan kesenian, khususnya di bidang tari. Itu kajian kependidikannya. Kamu jadi tahu sekarang ya kan, tari jaipong itu dari Sunda. Oh, gerakannya seperti itu kalau tari jaipong. Beda kan dengan tari yang Betawi? Beda dari bentuk tangannya, kajian juga gerak kepalanya, ya, dari tubuh, dari bagian lengan sampai ke kakinya tentu berbeda. Itulah ciri khas, ya, dari budaya Sunda. Beda dengan ciri khas dari budaya Betawi. Mungkin dari daerah Nusantara juga memiliki fungsi-fungsi atau ciri khas yang berbeda. Kaitannya ke pendidikan, sehingga kamu tahu yang namanya kebinekaan. Bineka Tunggal Ika, ya, itu kaitannya dengan perkembangan negara. Sip, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu yang lebih detailnya kan, jadi kesentil oleh kalian. Ada lagi? Itu tadi Aska nyentilnya berkaitan dengan fungsi. Ada yang hal lain? Karena di sini kajiannya banyak tadi, jenis, kemudian teknik, apalagi kaitannya dengan teknik tadi. Ada kelompok yang lain yang belum bersuara, sehingga nanti pengelolaannya dalam memanajemen pagelarannya Anda jelas mengetahui. Dari fungsinya akan dibedakan nanti, ya. Kalau misalkan fungsinya upacara keagamaan, tidak mungkin nanti kamu tampilkan di sebuah gedung pertunjukan yang eventnya kebetulan bernuansa hiburan. Ya. Makanya harus wajib tahu dulu nih media yang atau media utamanya sebagai pagelaran tari. Poinnya adalah di dalam tari itu sendiri kamu harus pahami sebelum memanajemenkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cuma 2 orang yang dapat nilai bertanya. Ada 2 orang lagi yang belum menjawab. Silakan. Tadi poin-poinnya sekalian, tugas 2 dan tugas 3 terpenuhi semuanya. Ya? Sudah? Yakin? Nggak rugi? Oke, silakan disimpulkan. Kalau tari kreasi yang kamu lihat itu menurut kamu kalian menarik kan? Dan lain pendapat kalian. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari hasil video yang kita amati, dapat dari kesimpulannya yaitu video tersebut cukup menarik buat kita, menambah wawasan dan lebih menjadikan kita lebih tahu lagi tentang tarian, gitu. Khususnya tadi yang sudah ditampilkan yaitu dari tarian khas Jawa Barat jaipong dan tarian khas DKI Jakarta yaitu tarian Betawi. Oh iya. Selebihnya mau ada di taman. Jadi intinya video tadi menarik buat kita semua dan menambah wawasan. Oke, cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sudah mempresentasikan pengamatannya hari ini. Jadi memang
membedakan kajian tentang tari ya. Dari fungsinya, kemudian dari jenisnya. Jenis ini yang belum disentuh nih, yang tadi fungsinya udah berbagai poin-poin sudah hampir tersebutkan semua. Mungkin memang tidak terlalu mendalam ya kajian fungsi sebagai upacara adat. Kalau upacara adat, gimana contohnya? Kalau tadi sebagai hiburan, kemudian sebagai sarana pendidikan. Kalau yang upacara adat atau upacara keagamaan, kira-kira tari jaipong yang tadi sama tari Betawi kira masuk nggak ke dalam fungsi upacara keagamaan? Enggak. Enggak ya? Iya, karena memang gerakannya juga tidak menyimbolkan tentang religi, begitu ya. Contoh yang menyimbolkan sebagai fungsi sebagai upacara keagamaan, kira-kira tari apa ya? Ada yang tahu? Tari saman. Dulu masih mengumpulkan ya, belum benar dan salahnya. Nanda, untuk apa? Mau mengambil baju. Nanda, ada Nanda? Silakan. Ada? Tari Bali. Ya, tari Bali apa? Yang kamu tahu? Tari kecak. Ada lagi? Ya, tari kecak itu untuk keagamaan atau untuk pertunjukan? Keagamaan? Ya, awalnya. Ya, jadi kisah sejarahnya tari kecak itu memang masuk ke dalam fungsi keagamaan, tapi perkembangannya sekarang karena di Bali itu menjadi tempat yang namanya wisata, ya, sehingga dulu kalau yang namanya tarian khusus untuk upacara keagamaan itu tidak boleh dipertunjukkan ke publik. Orang lain yang bukan agamanya, karena dia ditempatkan khusus di tarikannya. Jadi kalau istilah kebetulan mayoritasnya beragama Hindu ya, itu ada batasan-batasannya. Jadi hanya ditampilkan di dalam tempat ibadah. Tapi perkembangannya sekarang, tari kecak sudah menjadi tari pertunjukan. Ada yang diperbolehkan ditampilkan di luar tempat ibadah, ya, sehingga sekarang fungsinya sudah mulai berubah, sehingga menjadi sebuah pertunjukan. Ya, bisa masuk dalam fungsi hiburan, juga bisa sebagai fungsi keagamaan. Hanya ada batasannya. Di dalam tempat ibadah nggak boleh orang lain masuk, atau di luar umatnya tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Dianggap tempat ibadah itu suci. Itu ya. Kemudian kalau tari Bali dulu juga yang namanya tari pendek. Pernah dengar? Itu umumnya ya, yang dikenal ke daerah luar yang lain tidak selain Bali itu awalnya adalah tari pendek. Ya, yang dasar tadi gerak dasarnya sebetulnya tari pendek itu. Sehingga dulu juga itu fungsinya sebagai tari persembahan kepada dewa. Ya, jadi untuk upacara keagamaan. Tapi perkembangannya sekarang sudah mulai bergeser ya. Jadi tari Bali justru diperkenalkan ke khalayak umum. Bahkan dari ujung Sabang sampai Merauke kenal yang namanya tari pendek. Ya, itu fungsinya. Dari fungsinya. Kita kembali ke jenisnya. Kenapa? Karena poinnya kamu harus memahami konsepnya tari. Sehingga sebelum kamu mengelolanya, kamu paham apa itu sebenarnya tari. Kalau dari jenisnya ada berapa? Tadi disebutkan tari tradisional, ya. Dimunculkan contohnya di video 2. Yang pertama, tari kreasi. Sehingga ada 2 yang kamu sudah ketahui, tari tradisional, tari kreasi. Apa bedanya? Kalau tari
tradisional, cirinya adalah dekat sekali dengan aturan kedaerahan. Jadi kalau dari Sunda berarti dia kental dengan ciri khas ragam Sunda. Kalau dia dari Betawi berarti ragam gerak dan gerak motifnya kental sekali dengan daerah Betawi. Kemudian Aceh tadi sebutkan tari Saman. Ya, tari Saman itu fungsinya apa? Jenisnya tari kreasi atau tradisi? Kreasi. Kenapa kreasi? Hubungan, ya. Nah perkembangannya memang sekarang sudah menjadi tari Bedolan. ya. Tari Saman, jenisnya sudah kreasi karena dari berbagai Anda bisa lihat di YouTube itu gerakannya berbeda-beda. Gitu ya. Ya. Nanti yang insya Allah mungkin sebelum kamu membuat sebuah pagelarannya, karena nanti ending dari pembelajaran kita itu kamu diminta memanage pagelaran tari. Jadi nanti kelompok-kelompok ini akan terpecah. Satu kelompok menjadi media yang menciptakan tarinya. Sisa kelompok lainnya menjadi kepanitiaan yang memanage pagelaran tersebut. Sehingga tiap kelas akan muncul tari kreasinya dari 10 kelas. Ya. Yang akan menjadi project. Kan nanti ditampilkan di event project. Jelas ya? Kalau yang nariknya ada, berarti yang manajemennya juga harus ada. Yang nyiapin apa tadi? Peralatannya, panggungnya, ya. Anda yang mengelola dan memanage. Sehingga poin dari manajemen tadi yang Ibu jelaskan bisa sudah tergambarkan apa yang akan kalian lakukan nanti di ending pembelajaran kita. Jelas? Ya. Sehingga kamu akan lari kemana ini konsep pagelarannya. Jelas tuntutannya yang dikeluarkan adalah menampilkan tari kreasi. Gimana Bu? Tari kreasi itu adalah tari di mana pijakannya adalah tradisi. Kamu mau ngambil tradisi mana? Tapi bukan berarti tarian itu asli dari daerahnya. Sehingga yang namanya tari kreasi adalah yang sudah dikembangkan. Kalau tadi tari jaipongannya kayak gitu, kamu diminta menciptakannya dengan versi yang lain. Artinya dengan pengembangan gerakannya yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bisa ada yang bingung? Jelas ya? Oke, untuk sepertinya pembelajaran Ibu sudah mulai mendekati habis. Baik, kita refleksi hari ini. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Terima kasih siswa Ibu yang luar biasa. Menjawab kalian. Baik. Ibu akan langsung berikan penilaian ya. Ini tanda tangan itu adalah simbol bahwa Anda sudah dinilai ya. Sehingga jika tugas-tugas Ibu yang Ibu berikan belum ditanda tangan, tolong kalian harus kejar ibunya untuk menandatangani. Karena itu Anda dianggap sudah mengerjakan tugas. Jelas ya, dan Ibu udah nilai. Oke, terima kasih. Baik, kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah mendapatkan ilmu apa tentang hari ini? Tentang tari. Apalagi? Tentang manajemen. Apa itu manajemen? Mengatur
Baik, Ibu simpulkan ya bahwa manajemen pagelaran tari adalah suatu kegiatan merencanakan. Jadi dari merencana dulu, kemudian mengatur, kemudian menggunakan, ya, mengawasi dan mengevaluasi dari sumber-sumber yang berupa orang, uang, barang dan waktu. Ya, jadi ini poin-poin yang harus mesti ada agar pagelaran tari dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Itu ya, sehingga Anda sekarang sudah memahami tentang manajemen, ilmu manajemen. Kemudian next, Ibu harap kamu bisa menjadi seorang manajernya. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ini kesimpulannya ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah? Jelas? Yakin? Baik, di sini kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan adalah tentang manajemen pagelaran tari. Kita sudah diskusi, kemudian kita sudah membahas tentang tari sehingga kamu diminta sudah menguasai mana-mana tari kreasi atau mana-mana tari tradisional akan kamu jadikan media pengelolaan saat pagelaran tari diadakan. Nah, nanti ending pembelajaran kita adalah Anda diminta memanage sebuah pagelaran tari dan Anda juga yang akan menciptakan sebuah karya kreasi tari nanti akan dikelola oleh kalian sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi pembelajaran kedepannya Anda sudah siapkan ya. Di sini Ibu harap kamu masih semangat terus mengikuti kegiatan pagelaran. Nanti produk kita atau proyek kita adalah sebuah pagelaran tari ikut dengan kepanitiaan. Ya. Jadi tadi Ibu akan kemungkinannya kali ini sebetulnya belum berubah ya. Tapi ini hanya simbol saja. Jadi nanti Anda mulai lagi ke Ibu. Ibu akan berikan reward kepada siswa Ibu yang aktif dan tadi jawab ya. Kebetulan hari ini yang Ibu sering dengar suaranya adalah Aska. Ini simbol Aska, nanti boleh terima kasih Aska, semakin semangat menyimak apa-apa yang dipelajarkan ya. Ini juga berlaku untuk Anda. Next pertemuan berikutnya semakin semangat untuk menciptakan sebuah karya. Karena kalau di dalam seni Anda diminta untuk menciptakan. Kalau misalkan menciptakan sebuah karya tari untuk konsep hari semester ini. Untuk yang manajemennya juga diminta untuk menciptakan manajemen seperti apa yang harus kamu persiapkan agar pelaksanaan kegiatannya semakin sukses dan lancar. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya memang tidak ada pembelajaran lagi, Ibu harap tugas-tugas yang Ibu berikan minggu lalu dan minggu sekarang itu dilanjutkan ya. Kebetulan video yang presentasi tadi silakan diupload di GCR ya. Karena segala dokumen-dokumen yang Anda kerjakan dalam pembelajaran Ibu itu ada di ya, tidak perlu dikumpulkan ke ibunya atau dikumpulkan di laptop Ibu atau di HP, mungkin nanti memori Ibu penuh ya. Sehingga silakan kita punya aplikasi yang namanya Google Classroom. Jadi silakan diisi oleh akun masing-masing. Jangan lupa kalau bermasalah silakan japri Ibu ya. Jangan diam saja jika punya masalah. Oke, jelas ya? Baik, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran Ibu. Waktunya mungkin sudah habis. Ibu harap kalian masih semangat dan mohon maaf jika kata-kata Ibu mungkin ilmu yang Ibu berikan juga tidak memuaskan kepada kalian. Ya, kata-kata Ibu juga ada yang salah, mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan? Bisa. Terima kasih kebersediaannya. Mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran Ibu. Ibu harap mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ke depan. Mudah-mudahan juga menjadikan
Baik, sampai di sini pembelajaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.